Selamat bertemu kembali teman-teman. Saat ini kita berkesempatan diskusi dengan rekan saya yaitu Victor R. Kawu yang juga menjabat sebagai Sekjen di GRC Association ya Pak ya, atau Governance, Risk Management and Compliance Association. Beliau juga Managing Partner dari Consulting Company dan Komisaris di BUMD Jasa Keuangan. Oke Pak, selamat bertemu lagi Pak Victor. Selamat Anton. Hari ini kita berdiskusi beberapa hal yang terkait dengan prinsip-prinsip manajemen risiko Pak. Dalam hal ini kami menengarai dan melihat bahwa standar ISO 31000 yaitu Risk Management Guideline yang sudah diadopsi sebagai SNI ISO 31000 menyarankan bahkan mengharuskan adanya prinsip yang mengatakan harus sistematis dan komprehensif. Boleh Pak, elaborasi sedikit, apa sih kira-kira maksud daripada pernyataan prinsip tersebut dan apa yang hendak diraih dengan menerapkan prinsip tadi dalam proses manajemen risiko? Dan Bapak bisa sharing sedikit prakteknya di Indonesia terutama. Silakan Pak Victor. Baik, terima kasih Pak Anton. Salam jumpa Bapak Ibu sekalian yang menyimak percakapan kami ini. Begini, prinsip sistematis manajemen risiko itu sistematis dan komprehensif. Bagi kita di Indonesia sebenarnya lebih familiar dengan istilah TSM, ya, terutama yang mengikuti dinamika di ranah politik. Ya, TSM itu terstruktur, sistematis, dan masif. Ini kurang lebih sama. Jadi kalau kita bicara terstruktur itu berarti merujuk pada penerapan manajemen risiko ini harus jelas siapa penanggung jawabnya. Bicara penanggung jawab ini paling tidak yang pertama harus ada penanggung jawab secara overall organisasi. Kemudian dalam melakukan pengendalian terhadap risiko itu harus ada penanggung jawab pengendalian risiko di setiap unit fungsi atau di setiap proses bisnis yang ada. Kemudian juga harus ada penanggung jawab siapa yang memberikan jaminan assurance terhadap penerapan di bawah tanggung jawab para pihak ini sudah dilakukan dengan baik atau tidak. Jadi ini secara terstruktur. Sistematis apa? Sistematis semua harus dilakukan secara harus dilaksanakan secara berproses ya. Jadi kita tahu berproses itu mulai dari perencanaan sampai pengawasan. Orang mengenal mekanisme PDCA ya, Plan Do Check Action. Jadi penerapan manajemen risiko yang sistematis itu harus mulai dari perencanaannya. Atas dasar perencanaan ini kemudian dilaksanakan. Hasil pelaksanaan ini sudah benar atau tidak dievaluasi untuk membandingkan antara plan versus actual. Lalu hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk dilakukan tindakan perbaikan dan peningkatan. Ini siklus, ini sistematis. Jadi siklus ya. Nah, yang berikut masif. Masif ini apa? Artinya penerapan harus mencakupi seluruh area organisasi. Tidak boleh ada area organisasi yang mengabaikan aspek risiko atau tidak mempertimbangkan aspek risiko di dalam mengambil keputusan atau mengeksekusi keputusan tersebut di dalam organisasi. Ini kurang lebih Pak maksud dari prinsip manajemen risiko itu sistematis dan komprehensif. Nah, bagaimana ini dipraktekkan? Yang pertama mesti dipraktekkan di dalam pada saat organisasi membangun sistem manajemen risiko atau kita kenal dengan istilah kerangka kerja manajemen risiko. Jadi di dalam kerangka kerja manajemen risiko itu harus ditetapkan dengan jelas siapa saja penanggung jawab. Baik itu penanggung jawab secara overall organisasi maupun penanggung jawab per proses bisnis atau per unit fungsi yang ada maupun penanggung jawab dalam rangka memberikan jaminan asuransi tadi. Kemudian secara sistematis juga demikian. Kerangka kerja manajemen risiko harus mengatur tentang bagaimana manajemen risiko ini dilaksanakan oleh para penanggung jawab tadi. Bagaimana mereka membangun perencanaan, kemudian memastikan perencanaan apa yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian kalau ada perlu perbaikan dan peningkatan ini mesti dilaksanakan dengan cara seperti apa. Dan yang kedua itu harus ada kepastian, harus ada kebijakan yang mengatur dengan jelas bahwa manajemen risiko ini harus diterapkan di seluruh area organisasi. Semua proses bisnis harus berbasis risiko. Nah, ini juga kemudian prinsip ini juga mesti diterapkan di area proses
Ketika organisasi ingin mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam satu proses bisnis tertentu, itu harus clear, terstruktur tuh di situ siapa penanggung jawab proses, siapa pemilik proses. Kalau ada risiko, siapa yang nanti harus melaksanakan pengendalian risiko. Kalau pengendalian risiko sudah dilaksanakan, siapa yang harus bertanggung jawab untuk mengawasi, mengkoordinir, dan mengevaluasi. Semuanya sudah berjalan efektif atau tidak, dan seterusnya. Dan kalau di dalam satu unit fungsi tertentu, unit kerja atau unit bisnis itu ada 10 proses bisnis, masif, komprehensif. Semua proses bisnis harus terintegrasi dengan manajemen risiko. Tidak boleh ada yang satu pun yang lolos. Ya. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi dipraktekkan di sistem manajemennya, dan juga harus kelihatan pada saat melaksanakan proses. Ya. Kalau kita ngelihat sekeliling kita, sering sekali orang melihat bahwa atau meyakini penerapan manajemen risiko sangat terstruktur di banking, sangat dipahami, komprehensif. Bahkan ada direktur manajemen risiko, ya struktur jelas, dipahami jelas, prosesnya juga jelas. Nah, contoh Pak Victor tadi bagus sekali. Boleh nggak saya mendapatkan gambaran atau pandangan Pak Victor, apakah prinsip ini memang harus seperti di bank, yaitu sangat jelas, sangat terstruktur, ya sangat ya komprehensif, karena adanya aturan dan peraturan. Ya dalam hal ini katakan dari OJK. Bagaimana kalau misalnya perusahaan yang di industri tidak ada dasar aturan untuk strukturnya itu, ya katakan. Dan untuk juga katakan segamblang yang seperti tadi saya contohkan, misalnya perbankan tadi. Kira-kira apakah hal ini masih relevan dan juga dipersyaratkan, dan bagaimana caranya kalau nggak ada peraturan yang mendasari pembentukan struktur tadi, Pak? Silakan, Pak. Baik, Pak. Saya kira Bapak Ibu yang di industri non jasa keuangan, non perbankan, katakan demikian, tidak usah khawatir untuk menerapkan prinsip ini di dalam penerapan manajemen risiko. Kenapa? Karena walaupun belum ada regulasi yang mengatur, kita punya kerangka dan standar yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk membantu kita memastikan bahwa apakah penerapan manajemen risiko kita sudah terstruktur, sudah sistematis, dan sudah masif. Standar-standar yang ada ini, kerangka maupun standar yang ada ini membantu kita untuk melihat dengan persyaratan-persyaratannya, bisa membantu kita untuk melihat apakah persyaratan yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko yang sistematis sudah terpenuhi semua atau belum, atau persyaratan yang berkaitan dengan komprehensivitas tadi itu sudah terpenuhi atau belum. Kalau belum, berarti kita masih punya opportunity for improvement untuk kita kembangkan lebih jauh lagi penerapan manajemen risiko kita berbasis ketentuan standar tadi. Jadi tidak harus menunggu ada regulasi dulu baru kita bisa pastikan penerapan manajemen risiko kita sistematis dan komprehensif tadi, Pak. Ya, untuk rekan-rekan, saya jadi teringat begini. Kalau kita ada aturan dan peraturan industri, kita harus comply dengan aturan dan peraturan dari industri tersebut. Ya, kalau peraturan-aturan itu harus ada struktur A, B, C, kita ikuti, komprehensif. Peraturan membantu sangat, tetapi jangan sampai kita balik. Kalau tidak ada aturannya, maka kita tidak bisa menerapkan manajemen risiko secara terstruktur. Kita bisa merujuk ini kepada ISO 31000 yang sudah diadopsi di Indonesia sebagai SNI atau Standar Nasional Indonesia. Di situ jelas Anda bikin struktur yang katakan memperjelas bagaimana akuntabilitas dan responsibilitas pelaksanaan manajemen risiko, sehingga bisa diyakini ujung-ujungnya atau outcome-nya itu bisa tercapai, yaitu increasing the likelihood of achieving the corporate objective. Karena ini Pak keterbatasan waktu, saya mau garis bawahi untuk SNI ISO 31000 sektor publik bahkan sudah ada. SNI ISO 31000 untuk generic organization sudah ada. Silakan tengok hal tersebut ya, dan tersedia di Badan Standarisasi Nasional. Demikian Ibu Bapak, salam secinta Indonesia.